96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Saya bicara dengan bahasa mereka itu kan keren gitu. Ya, 1-2 kalimat, tapi make you different gitu. Ketemu ulama Prancis, ya kita ngomong lah sekedar merci, merci. Pernah ya sekali saya juga masih belum terbayarkannya. Berapa banyak itu? Kurang lebih ya hampir 300 ya. 300 juta? 300 juta ya, yang belum terbayar. Iya, dan baru terbayarkan itu 2 kali. Iya, 2 kali pembayaran dan itu udah di stop, nggak ada lagi pembayaran. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita sering ya dengar Yusuf Mansur kalau dia bilang omong besar, terus ya dia sendiri bilang halu atau bagaimana. Intinya dia itu selalu membangga-banggakan dirinya gitu, dan seolah-olah ya yang dilakukan itu hasil kayak dia itu pokoknya dia itu penuh dengan kayak karoma, kadang-kadang kayak semacam dia itu doanya selalu dikabul. Oke teman-teman, ini sebenarnya ya ini bukan apa-apa ya, tapi kita sebagai manusia itu nggak boleh sombong dan nggak boleh takabur, apalagi merasa orang yang hebat gitu. Oke, ini ada video teman-teman berhubungan dengan pemerintahan. Nah ini menarik ya, tadi pagi saya upload tentang video shot di suatu lingkungan pemerintahan gitu, di pemerintahan pusat terutama ya. Nah ini kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadikan aku kaya ya Allah, jadikan aku orang hebat ya Allah, jadikan aku orang yang dicari ya Allah, yang diperlukan, yang dibutuhkan, jadi orang yang tinggi, yang mulia, yang dihormati, yang disegani, tidak seperti sekarang ya Allah. Wal Qur'anil Hakim. Pengen kuliah lagi ya Allah, kalau perlu saya pengen punya kampus. Setiap ayat doanya, setiap ayat doanya. Innaka laminal mursalin. Saya pengen banggain orang tua ya Allah, setiap ayat. Jadi 86 ayat, 86 permintaan. Ar-Rahman 78 ayat, 78 permintaan. Al-Waqiah 96 ayat, 96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Izin saya bicara tema lain ya. Ini kan saya lihat banyak banget anak-anak muda di Setnek. Banyak banget orang-orang profesional muda di Setnek, dan ini modal buat Indonesia juga ke depan. Dan banyak juga anak-anak muda di lingkungan BUMN, BUMD, kemudian di pemerintahan pusat dan daerah. Saya ingin mengingatkan tentang 2 hal saja, sekaligus ini buat saya pribadi juga. Ini yang pertama tentang doa dan mendoakan, dan harus jadi core value diri sendiri, dan mesinnya tuh harus langsung jalan gitu. Jadi sekali nanti diaktifin perkara doa dan mendoakan ini, do not stop gitu, never stop, terus gitu. Nanti kita jabarin. Terutama doa dan mendoakan dalam tanda petik di TKP. Di TKP. Ini menarik. Oke, jadi yang pertama kita akan bicara tentang doa dan mendoakan. Mengingat Anda banyak anak-anak muda. Insya Allah mudah-mudahan nanti bakal lebih terang Indonesia, amin. Yang kedua, tentang belajar. Nah, ini juga sesuatu yang sesungguhnya sih kita-kita yang tuaan juga ya, harus juga jangan berhenti belajar gitu. Cuman maksudnya
Anak muda ya harus lebih gila lagi belajarnya gitu loh. Saya ya masih belajar bahasa Rusia hari ini. Saya belajar bahasa Kazakhstan. Saya belajar bahasa-bahasa dunia nih hari ini. Mungkin 11-12 bahasa kali. Karena saya sekarang posisi dengan izin Allah kan salah satu, alhamdulillah diamanahi pimpinan di lembaga tahfiz internasional yang membawahi 74 negara. Dan menarik gitu loh, ketika saya ketemu anggota-anggota, saya bicara dengan bahasa mereka itu kan keren gitu. Ya 1-2 kalimat, tapi make you different gitu loh. Ketemu ulama Prancis, ya kita ngomong lah sekedar merci, merci. Apa kayak gitu loh. Spirit doa dan mendoakan sama spirit belajar. Nah, saya lebih nukik lagi ingin bicara tentang dalam tanda petik tadi di TKP. Ini terkait dengan kesuksesan Anda di masa yang akan datang. Tapi nggak boleh juga kita sukses buat diri kita sendiri. Makanya harus ada mendoakannya. Idenya kira-kira sederhana. Tidak semua orang bisa ketemu orang besar. Anda ketemu orang besar tiap hari. Bodoh aja Anda tidak berdoa dan tidak mendoakan orang besar itu. Ini sama dengan marketing perumahan, tapi nggak punya rumah. Marketing apartemen, nggak punya apartemen. Marketing showroom mobil, nggak punya mobil. Ternyata perkaranya Pak, sangat sederhana. Dia nggak pernah doa. Yang dia pikirin bonus. Ya what he believe lah. Karena yang dia pikirin bonus, komisi jual rumah, jual mobil, jual apartemen, dia tidak menuju pada the higher position in the next level. Ya that's it. Itu aja dia dapat. Padahal kalau dia mau berdoa, orang-orang harus jalan dulu ke showroom loh Pak, untuk berdoa di TKP. Ya Allah, saya pengen mobil yang ini. Sih, idenya kira-kira begitu. Maka saya paling seneng kalau ke komplek istana, ke Setnek, ketemu Pak Jokowi, gue salawatin terus. No matter how loh, no matter how, coming soon. Dan saya nggak pernah gagal tuh dengan izin Allah, 100%, 100%. Saya bilang sama ibu-ibu yang pada belum hamil, mau hamil nggak? Mau loh Pak Ustadz, lu doanya di rumah sakit. Ya gitu ya teman-teman, itu di depan saya selipkan video yang berkaitan dengan kesombongan sebenarnya. Ya itu bukan di lingkungan istana ya, bukan di sekretariat kepresidenan, itu di lingkungan berbeda, tapi intinya sama. Intinya adalah berbicara tentang kehebatan Yusuf Mansur lah, yang setiap doanya selalu dikabulkan, dan dia juga merasa setiap usahanya berhasil 100%. Itu yang ada di, ya itu maaf ya, itu di lingkungan pusat katanya, itu menurut video itu. Ya mungkin diundang gitu Yusuf Mansur. Intinya dia ngerasa bahwasannya dia itu selalu menjadi orang yang berhasil dengan doa yang selalu dikabulkan, dengan apa ya, pokoknya ya intinya kalau dia berdoa ke TKP misalkan kayak tadi, sebenarnya itu tadi nyindir banget ya. Sayangnya itu video itu memang bukan di tahun ini, karena kalau di tahun ini pasti akan diketahuin orang. Itu di tahun-tahun lalu katanya dia kalau kemana-mana kan, kalau misalkan pingin sesuatu ke dealer itu berdoa, katanya nanti ya dapat dealernya mungkin ya. Nah itu ngedoain Pak Presiden gitu, ngedoain apa ya namanya, kayak pingin seperti itulah intinya, dia pingin jadi presiden gitu. Itu pada saat itu, kalau sekarang ya pasti diketawain gitu. Kenapa? Ya doa yang dulu aja belum dikabul gitu, apalagi doa yang sekarang. Nah teman-teman ini ya kita harap memaklumi ya, pemerintah mungkin pada saat itu belum rame-rame ya, itu belum rame-rame soal Yusuf Mansur yang nyeleneh, doanya yang aneh-aneh, terus dia ngerasa paling hebat, belum ya. Untuk saat ini mungkin kayaknya Yusuf Mansur itu nggak akan diundang lagi deh, menurut saya kayak gitu ya. Karena terlalu berisiko kalau pemerintah ngundang Yusuf Mansur untuk ceramah, nanti pemerintah dibilang halu gitu, masa tinggal. Ya intinya seperti itu teman-teman. Nah
ini dikatakan halu juga dan dikatakan nggak 100% juga, dan omongannya pasti nggak benar juga. Karena apa? Ternyata Pak Irwan kan dalam posisi itu dia tidak bisa membayar karyawannya. Banyak. Kalau kita lihat video yang baru dari Pak Darso dari channel Toiba TV itu, ini ada lagi 2 yang menggugat ya teman-teman. Ya sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu videonya biar teman-teman lebih enak ya. Yuk check it out. Pytren, Mas Suji di Pytren bekerja selama berapa lama? Dari tahun 2018 ya, kurang lebih sampai tahun 2021 di bulan Maret, itu selama 4 tahun lah. 4 tahun. Ya. Sampai Pytren tutup atau? Enggak sampai pada tutup. Tapi saya resign. Oh resign. Nah waktu resign itu masih ada masalah? Masih ada hak karyawan atau ya sebagai employee yang belum dibayarkan. Iya. Ya, termasuk ya gaji gitu ya. Gaji. Ya. Berapa banyak tuh Pak kami yang kalau aku lihat ya, dari karena ada setengah-setengah kan dibayarnya dari tahun 2019 itu di bulan kalau nggak salah dari bulan Oktober sampai terakhir di bulan Februari 2021 kurang lebih itu 28 juta. 28 juta. Iya. Nah hari ini ketemu saya nih dengan Pak Jenny, apa nih yang mau dipertanggung ini? Iya, saya sampaikan juga nih sama Pak Jaya ini kan kemarin ada informasi juga ya. Iya. Ada teman-teman ex karyawan Parten juga ada yang telah dibayarkan ya, itu 14 orang ya. Nah, sekarang saya mau minta bantuan juga nih Pak Jaya ini, bagaimana caranya gitu ya, biar yang ex Parten yang belum dibayarkan segera dibayarkan juga gitu dengan bantuannya. Gimana Pak Jenny diminta tolong oleh Yudin? Jadi begini, kebetulan saya juga berada di kota Bandung dan sebenarnya beberapa temen ini memang sudah menghubungi saya lama. Kapan Pak ada di Bandung, ada waktu ke Bandung gitu. Kebetulan hari ini saya berada di Bandung. Kalau memang ada yang menurut saya ya, kalau memang ada hak-hak daripada karyawan yang belum dibayar, kemudian pesangon dan lain sebagainya, dari ex karyawan Pytren ini, insya Allah saya siap bantu sama Pak Sudarmo. Secara hukum saya siap bantu, Pak. Dan tidak saya pungut biaya sepeser pun, dan ketika nanti uangnya keluar tidak saya potong dalam bentuk apapun. Saya hanya ikhlas membantu teman-teman ini, karena kan teman-teman ini memang menurut saya dizolimi ya, kalau belum dibayar tuh dizolimi. Apalagi sampai berapa tahun Mas belum dibayar? Kalau nggak salah 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun. Berarti hampir sama juga dengan 14 karyawan yang lainnya itu. Ini Akang Jamal nih, orang yang banyak berkomunikasi sama kami nih. Keadaan terakhir bagaimana Akang Jamal, karyawan-karyawan Pytren? Keadaan terakhir yang saya tahu sih dengar dari mantan karyawan yang terakhir keluar ya. Di pembayaran belum jelas juga pembayaran. Yang terakhir itu ya? Iya, saya pun masih ada sekitar 1 kali pembayaran lagi sisa gaji. Itu terakhir dibayar mungkin tahun 2 tahun yang lalu. Habis itu nggak ada pembayaran lagi. Nah kemarin yang pas berita 14 karyawan lagi itu, saya langsung konfirmasi ke pihak Pytren dulu. Apakah saya nggak dibayar? Katanya diusahain. Ya udah saya bilang aja, ya udah kalau misalkan saya belum tentu, saya ikut ngegugat dah, siapa tahu dibayar. Soalnya 14 karyawan dibayar kan. Ya udah akhirnya saya ketemu Pak Darso. Kang Jamal, pernah nggak ada usaha untuk ketemu Yusuf Mansur, hubungi dia untuk bayar teman-teman ini? Tidak, saya tidak mau ketemu dia. Susah atau gimana? Susah juga sih Pak, karena kan kita nggak ada maksudnya jalur ke sana. Ataupun lihat dari berita-berita pun yang dari pihak polisi ataupun pihak pengacara ke sana pun orangnya kabur mulu kan. Gitu. Jadi satu-satunya cara kita nih mantan karyawan cuman ke atasan di Pytren. Dan selama ini dari atasan Pytren cuman dapat janji aja dan insya Allah. Gitu ya. Jadi makanya saya kesini ketemu juga ikhtiar sih, soalnya kemarin yang 14 karyawannya dibayar. Masih banyak kan teman-teman yang belum dibayar hak-haknya? Kayaknya masih banyak, masalahnya yang PHK tahun pertama aja itu ada sekitar 50 lebih ya. 2020. Belum lagi yang keluar terakhir kan. Yang terakhir berapa? Kurang tahu sih, kayaknya sisa karyawan yang ada di sana mungkin Lebih kurang berapa? Mungkin ya 50-an lagi kali, soalnya 50-an lagi ya. Sekitar segitu mungkin. Iya. Jadi ya saya mikirnya ya maksudnya sama-sama nunggu nih sama yang nggak gugat, sekarang aja sih gugat ya kan. Iya. Gitu aja. Pak Jenny, selain ke Dinas Tenaga Kerja, ada nggak yang bisa bypass ke Yusuf Mansur umpamanya supaya dibayar teman-teman tanpa ada proses berbelit-belit begini? Begini Pak, intinya beginilah.
sebenarnya saya minta kepada owner daripada Paitren ini, kalau toh masih ada kewajiban terhadap ex karyawan, baik itu gaji maupun pesangon, saya kira sebelum ini masuk ke ranah hukum, saya minta tolonglah ini dibayar ini. Kawan-kawannya sudah nggak dibayar 2 tahun juga, hampir sama dengan 14 karyawan yang lainnya. Saya minta dengan kesadaran, dengan keikhlasan. Kan ownernya ini Yusuf Mansur ini kan ngakunya ustadz. Terus kemudian ulama, kiai lah dan lain sebagainya, ya biar jadi juga nanti jadi sebagai tarbiyah umat lah gitu. Jadi biar menjadi tarbiyah umat, ya udah kalau memang ada kewajiban, ada hak orang lain yang masih digantung, ya saya kira harus dibayar. Kan mereka juga masih punya rumah, masih punya macam-macam, masih bisa flexing ke sana kemari. Masa karyawan cuman berapa, Kang? 28. Kalau Jamal berapa mal? Di bawah UMR. Di bawah UMR. Iya, nggak dibayar-bayar, maksudnya kalau nyicil sebulan gocap juga lunas itu. Emang nggak ada niatan aja kayaknya. Iya, itulah saya harap ya secara persuasif lah dengan adanya video ini saya minta dibayar. Tapi kalau nggak dibayar ya nanti saya usahakan saya tempuh jalur hukum sebagaimana juga yang 14 karyawan yang lainnya. Kalau jalur dan itu sebagai warga negara kan kita punya hak ke sana. Iya. Tapi kalau persuasif sama Yusuf Mansur, saya kira saya datang gitu enggak lah. Saya sudah 2 kali Pak datang untuk urusan pribadi saja nggak ditemuin, apalagi untuk urusan yang seperti ini kan. Ya sudah langsung saya bentur. Begitu ini video keluar nanti nggak ditanggapi, ya nanti saya bentur. Iya. Kita doakan benar-benar video ini keluar dibayar ya Kang Widi ya. Ya gitu. Dan teman-teman yang lain, Wiji ya. Iya, ada teman-teman yang lain yang banyak juga. Kalau banyak, apalagi pernah ya kepala saya juga masih belum terbayarkannya. Berapa banyak itu? Wah, kurang lebih ya hampir 300 ya. 300 juta. 300 juta ya yang belum terbayar. Iya. Dan baru terbayarkan tuh 2 kali. Dua kali pembayaran dan itu udah di stop, nggak ada lagi pembayaran. Itu ya. Ya gitu ya teman-teman. Itu kalau kita lihat dari sisi obrolan yang ada di sana, itu kan masih ada sekitar 50-an lagi yang belum dibayar gitu. Jumlahnya cukup fantastis. Mungkin saya nggak tahu itu jumlahnya berapa miliar kah, atau misalkan ya nggak tahu lah, apalagi kalau misalkan itu sampai menggugat ke pengadilan ya mungkin jumlahnya bisa lebih banyak daripada ya nilai asetnya, mungkin saya nggak tahu. Nah, tapi apakah ini aset yang maksud saya yang dia punya tempat kantor itu ya, mungkin jumlahnya lebih dari itu. Nah, tapi apakah aset Paitren itu cuma itu? Enggak juga sih sebenarnya. Nah, ya udah kita nggak mau ngomongin aset dulu saat ini ya. Yang jelas intinya berarti kan doa Yusuf Mansur itu nggak dikabul kan, dia pinginnya ya nanti Paitren ini sekian puluh triliun gitu. Kalau dilihat dari itu kan jauh sekali ya. Ya tapi itulah hukuman bagi orang-orang yang sombong, apalagi sombongnya diniatkan untuk semacam ya kayak orang flexing gitu. Tapi sombong flexing itu kadang-kadang kalau kebaikan sih bagus sih, cuma ini ya nggak tahu lah, ini susah ngomongin kalau Yusuf Mansur itu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, terus dukung kami karena saya sedang mengusahakan sekali sampai ya langkah-langkah progresif tentang hukum ini bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.